Gimana nih kabar kamu di masa social distancing? Apakah kamu termasuk school from home atau work from home? Atau masih harus belajar datang ke sekolahnya atau pekerja yang harus ke kantor setiap hari? Aku sendiri sih gak kebayang. Tapi kalian harus tetap hati-hati ya bertemu banyak orang di saat laporan COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Panik dan cemas pastinya jadi salah satu masalah dalam menghadapi pandemi ini. Akan tetapi, melalui video ini, kamu akan lebih tahu nih tentang virus COVID-19. Gimana sih caranya supaya kita menjadi pemutus penyebarannya? Stay tune ya. Washington Post menurunkan sebuah artikel pada 14 Maret. Ia merangkum langkah-langkah yang diambil oleh China, Korea, Jepang, Italia, Jerman, dan US dalam berperang melawan COVID-19, bahwa semua negara yang dibahas menerapkan social distancing. Tapi, ketika artikel tersebut terbit, cuma Italia dan China yang memperlakukan lockdown. Kasus pertama corona di Indonesia diumumkan Pak Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020. 2 minggu kemudian keluar himbauan dari Pak Jokowi untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Sejak saat itu, tuntutan lockdown dan social distancing jadi banyak disebut di sosial media sebagai upaya penyebaran COVID-19. Tapi apa sih bedanya social distancing dan lockdown? Biar nggak bingung, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, social distancing atau bahasa gaulnya jaga jarak atau pembatasan sosial. Untuk bisa melakukan social distancing, 3 elemen masyarakat harus saling bersinergi supaya upaya ini maksimal dalam penyebaran virus. 3 elemen itu maksudnya individu, perusahaan, dan pemerintah. Kenapa social distancing sangat penting untuk diterapkan? Karena yang pertama, karakteristik COVID-19 ini gampang sekali menyebar. Menurut website Center of Disease Control di Amerika, COVID-19 ini mudah sekali menyebar seperti cacar. Karakteristik yang harus diwaspadai adalah orang belum menunjukkan gejala terinfeksi, itu pun bisa menularkan virus ini ke orang lain. Yang kedua, COVID-19 menular lewat percikan cairan tubuh yang keluar saat bersin atau batuk. Percikan ini bisa menempel di tubuh orang yang ada di sekitar orang yang terinfeksi virus dan terhirup ke paru-paru. Yang ketiga atau yang terakhir, pergerakan sosial normal mendorong virus menyebar lebih cepat. Semakin sedikit berinteraksi dengan orang lain, semakin kecil pula kamu tertular dan menularkan. Selanjutnya, bagaimana social distancing dilaksanakan di 3 elemen masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu. Tidak menjabat tangan dengan orang lain. Yang kedua, menjaga jarak 2 meter jika berinteraksi. Tidak berkumpul atau tidak berada di tempat ramai. Keluar rumah hanya untuk keperluan mendesak seperti berbelanja makanan dan ke rumah sakit. Dan cuci tangan dengan benar. Selanjutnya, perusahaan memperlakukan work for home bagi karyawan, membatasi jumlah peserta rapat, tidak mengadakan kegiatan massal terutama di ruangan tertutup. Yang ketiga, pemerintah meliburkan sekolah dan universitas, menutup tempat wisata dan ruang publik, tunda event-event besar, dan mendorong perusahaan untuk melakukan work for home. Nah, selanjutnya adalah lockdown. Negara yang melakukan lockdown Italia, Cina, dan Prancis. Sekolah dan universitas ditutup. Semua warga negara diminta tinggal di rumah kecuali untuk membeli bahan makanan dan ke rumah sakit. Di Wuhan, transportasi publik tidak beroperasi dan kendaraan pribadi tidak boleh ada di jalan. Di Italia, semua museum, klub malam, kasino, bioskop, teater, dan
tempat-tempat keramaian ditutup. Prancis, semua orang dipaksa tinggal di rumah, dan jika terpaksa keluar harus menunjukkan dokumen sebagai alasan resmi kenapa mereka harus keluar. Dokumen ini harus ditunjukkan kepada petugas yang berwenang. Di Indonesia, Yusuf Kala bilang, isolasi kota bisa jadi opsi untuk mencegah penyebaran virus. Namun dengan satu catatan, yaitu faktor ekonomi harus diperhatikan. Nah, pertimbangan matang harus sangat dilakukan sebelum memutuskan untuk lockdown, karena perekonomian nasional bisa lumpuh. Karena itu, lockdown bukanlah opsi yang diambil Indonesia pada akhirnya. Maka penerapan social distancing adalah upaya agar kasus COVID-19 di Indonesia tidak bertambah. Social distancing bukanlah hal yang sepele untuk saat ini. Betapa pentingnya anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing. Bukan hanya untuk mengurangi penularan virus, social distancing juga membantu agar kita semakin waspada, sehingga tidak cemas dan panik saat kondisi seperti ini. Oke, itu saja video mengenai pentingnya social distancing. Jaga kesehatan ya, dan tetap jaga jarak. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman.